kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita berada di minggu keempat, tanggal 26 Juli 2020. Jemaat, walaupun kita masih harus tetap berada di rumah dan beribadah secara online, tetapi saya yakin kita tetap bersemangat dan tetap beribadah dengan penuh sukacita. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan pujian. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada saat ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini dari Efesus pasal 4 ayat 7 yang berkata, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan pujian "Kini Saatnya Berdiri di Altarnya". Bye.
Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan pembacaan hukum Allah. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seakan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Jika kita kata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Waktu Tuhan Tolong Saya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tuhan Yesus juga berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan pujian "Kasih Allahku sungguh telah terbukti." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memasuki minggu yang baru lagi, di minggu keempat di bulan Juli ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan kami jadikan pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami di minggu yang baru. Urapan Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar, bahkan juga untuk mewujudkan di tengah-tengah kehidupan kami ke depan. Inilah kami Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang melandasi seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit."
Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padam, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah dia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya,
Dengan menyebutkan namamu lah, orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa dalam surga, saat ini kami sudah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini Bapa. Berkati juga kami yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saudara, berbicara tentang anak sulung,
Mungkin bagi beberapa suku bangsa di dunia ini tidak terlalu penting, tetapi tidak bagi bangsa Israel. Hak kesulungan atau anak sulung itu amat penting dan berharga. Mengapa demikian? Karena anak sulung mendapat beberapa hak istimewa. Antara lain, pertama, hak memimpin dalam keluarga setelah ayahnya. Jika ayahnya tidak ada, dia bisa menggantikan posisi ayahnya dalam keluarga. Lalu yang kedua, dia mendapat warisan 2 kali. Dan yang ketiga, saudara, dia berhak mendapat berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Nah, pola pikir tentang anak sulung, saudara, yang saya sebutkan tadi, rupanya itu juga masih menjadi konsep pemikiran dari Yusuf tentang anak sulung. Sehingga saudara, ketika ayahnya Yakub yang pada saat itu sudah tua dan matanya mulai tidak dapat melihat dengan jelas, dan ketika Yakub ingin memberkati kedua anaknya, Yusuf lalu memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu sebelah kanan Israel atau Yakub. Lalu saudara, didekatkannya lah mereka kepadanya dengan maksud agar ayahnya Yakub bisa memberkati mereka dengan mudah. Dengan pengertian Yakub bisa tinggal langsung mengulurkan tangan kanannya ke Manasye, yaitu si sulung, dan tangan kiri kepada Efraim, yaitu anak yang bungsu. Jadi untuk memudahkan Yakub memberkati anak-anaknya. Tetapi saudara, Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye anak yang sulung. Saudara bisa lihat dalam ayat 14 dari bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Saudara, Yusuf melihat apa yang dilakukan oleh Yakub ayahnya dalam memberkati kedua anaknya adalah hal yang keliru atau suatu kesalahan. Masa Efraim mendapat berkat anak sulung, sedangkan Manasye yang jelas-jelas anak sulung kok tidak mendapatkan? Lalu Yusuf ingin memperbaikinya dan meluruskan seperti yang dia harapkan. Saudara bisa lihat dalam ayat 17 dan pembacaan kita tadi. Saya bacakan ya. Jadi ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Saudara, walaupun demikian, Yakub tetap menolak pandangan Yusuf. Yakub yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Pada ayat 19 Yakub berkata, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripada
dan keturunan adiknya akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Jadi Manasye akan menjadi bangsa yang besar, tetapi Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Lalu setelah itu saudara, Yakub memberkati kedua anak dari Yusuf itu. Nah saudara, tentang hal ini mungkin saudara masih ingat kisah tentang Yakub dan Esau, ya, di mana Yakub sebagai yang bungsu mendapat hak kesulungan dari kakaknya Esau, karena kakaknya Esau menjual hak kesulungannya itu atau menukarnya dengan kacang merah kepada adiknya Yakub. Nah, kisah ini pun saudara sedikit ada kemiripan, yaitu adik bungsu diberkati menjadi berkat anak sulung, dan anak sulung tidak mendapatkan berkat kesulungannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang menarik dari pemberitaan atau pemberkatan Efraim dan Manasye ini. Ini diawali saudara dengan pengakuan atau pengangkatan Efraim dan Manasye menjadi anak Yakub. Saudara bisa lihat dalam ayat 5 dan 6 dari pembacaan kita tadi. Bahkan sampai kepada pembagian warisan akan dilakukan menurut status mereka sebagai anak-anak Yakub. Selanjutnya mereka diberkati didasarkan pada janji Allah, yaitu janji Allah kepada Allah Abraham dan Ishak. Dan pada ayat 15 dikatakan juga, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku, dan seterusnya. Itu saudara bisa lihat dan baca dalam ayat 16 dari pembacaan kita. Jadi saudara, Allah yang telah memberkati Abraham, Ishak, dan yang juga dialami dan diakui oleh Yakub, dan Allah itu juga yang akan memberkati Efraim dan Manasye dalam kehidupan mereka ke depan. Pembedaan kekuasaan Efraim dan Manasye nantinya seperti yang terlihat dalam berkat Yakub, di mana Manasye akan menjadi bangsa yang besar dan memiliki kuasa yang besar juga, tetapi Efraim adiknya yang akan memiliki lebih besar kuasanya dan memiliki sejumlah besar bangsa-bangsa. Tetapi seharusnya itu tidak berarti memunculkan pengerdilan berkat itu bagi banyak orang, atau menjadikan ketidakpedulian bagi orang lain. Apapun berkat itu saudara, wajib untuk diteruskan di pundak Efraim dan Manasye. Di pundak mereka lah tanggung jawab besar untuk mewujudkan amanat itu. Sebab dari mereka lah akan muncul sekumpulan besar bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada saat ini kita bisa belajar beberapa hal dari kisah Yakub memberkati anak-anak Yusuf untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita ke depan. Yang pertama, Yusuf membawa kedua anaknya Efraim dan Manasye untuk mendapatkan berkat atau diberkati oleh ayahnya Yakub. Saudara, di sini kita belajar bahwa berkat dari orang tua atau doa dari orang tua untuk anak-anak punya peran yang penting. Seorang Yusuf saja yang sudah punya keluarga dan posisi penting di istana Firaun
masih tetap meminta berkat dari ayahnya Yakub, bahkan juga untuk kedua anaknya. Dan ini harus menjadi contoh untuk kita, orang-orang yang hidup di zaman now ini. Kadang-kadang kita melupakan hal ini. Kita tidak merasa penting doa dan berkat dari orang tua kita. Bahkan kadang orang tua sudah tidak dianggap lagi, apalagi kalau sudah tua, renta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan seakan-akan kita merasa, nyusahin aja. Padahal, hai anak-anak, untuk kita ketahui, semua orang tua di dalam doa-doanya pasti selalu mendoakan anak-anaknya. Sebandel atau sejahat apapun anak-anak, tetap didoakan oleh orang tuanya di dalam doa-doanya. Walaupun anak-anak nggak minta, tetap orang tuanya selalu mendoakan. Nah, ketika kita bisa berada dalam keadaan kita saat ini, meraih kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam hidup ini, itu saya yakin tidak luput juga dari doa-doa orang tua kita, berkat dari orang tua kita. Jadi pelajaran pertama melalui firman Tuhan pada saat ini adalah selalu untuk menjalin hubungan yang indah dengan orang tua kita, menghargai orang tua kita, memohon doa-doa dan pemberkatan dari orang tua kita. Karena dengan demikian kita menghormati orang tua kita dan kita juga sedang melakukan perintah Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari bagian firman Tuhan pada saat ini adalah kita junjung kedaulatan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kehidupan kita yang berdaulat dan berkuasa itu hanya Tuhan, bukan yang lain. Ketika Efraim mendapatkan berkat utama dari kakaknya Manasye, apakah itu karena kebaikannya? Apakah itu karena parasnya yang tampan? Apakah itu karena dia selalu baik dalam kehidupannya? Saya rasa bukan itu tolak ukurnya. Lalu karena apa Efraim mendapat berkat utama padahal dia adalah anak bungsu? Jawabannya itu karena Tuhan yang berdaulat dan berkuasa mengatur berkat masing-masing kita. Yang pertama menurut manusia belum tentu menjadi yang pertama bagi Allah. Dan berkat saya juga berkat saudara pasti tidak sama. Saudara mungkin banyak berkatnya daripada saya. Atau saya juga punya berkat yang lebih banyak dari saudara. Tetapi pada kenyataannya berkat kita masing-masing adalah tidak sama satu dengan yang lainnya. Tetapi berkat yang kita terima dalam masing-masing kita itu harus kita gunakan ya secara bersilang. Yang punya kelebihan memberi kepada yang berkekurangan. Saling peduli satu dengan yang lainnya. Saudara, perlu kita imani bahwa ketika kita sudah disiapkan berkatnya, maka itu tidak akan tertukar satu dengan yang lain. Jadi kita sudah masing-masing punya berkatnya. Tidak ada yang hilang.
Kalau itu berkat saudara, pasti akan kembali lagi kepada saudara. Bahkan mungkin lebih berlipat lagi. Kalau memang itu sudah menjadi berkat yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Jadi yang perlu saya dan saudara tahu bahwa Allah punya kedaulatan sendiri, privasi sendiri dalam memberi berkatnya. Tidak ada orang yang bisa untuk membujuk-bujuk saya, tidak ada. Semua ada dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Karena itu kita harus selalu dekat dengan Allah, ya, supaya kita dapat tetap merasakan berkat-berkat Allah itu dalam kehidupan kita, meskipun yang tersulit sekalipun yang kita lalui dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga saudara, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan pada saat ini adalah menjadi berkat. Menurut saudara sulit atau tidak kita menjadi berkat bagi orang lain? Saya lihat kalau ada teman yang ulang tahun di Facebook, kita selalu menuliskan komentar. Kiranya di usia yang baru diberkati dan menjadi berkat untuk orang lain. Sulitkah kita menjadi berkat untuk orang lain? Kadang kita menjawab, sulitlah Bu Pendeta. Hidup saya saja sekarang susah. Bagaimana saya menjadi berkat untuk orang lain? Ya kalau saya dapat berkat, ya saya gunakan untuk diri saya sendiri saja, itu sudah cukup. Bagaimana saya bisa menjadi berkat untuk orang lain? Saya ini hidupnya kecukupan Bu Pendeta. Bagaimana saya bisa berbagi berkat dengan yang lain? Ya kalau kita melihat dari ketidakmampuan kita, maka kita tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi saudara, kita tahu bahwa masing-masing kita sudah diperlengkapi dengan berkat-berkat Tuhan. Kita tidak perlu dengan materi saja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa dengan pikiran kita, ya, dengan tenaga kita, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini, berkat untuk Efraim dan Manasye bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi melalui mereka tujuan berkat itu tersampaikan dan dinikmati oleh banyak orang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita masih beribadah di rumah, ya, dan dilakukan secara online oleh karena wabah virus corona yang masih ada di sekitar kita. Nah, ini menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan, memberikan tempat untuk Tuhan berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat berkat bersilang itu ada dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam nats pembimbing kita tadi, Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu berarti mari kita gunakan dengan baik anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan hidup berbagi kasih, menjadi berkat untuk banyak orang. Salah satu cara kita menjadi berkat di masa pandemi ini adalah menjaga kesehatan, memakai masker, bukan karena takut saja terkena virus corona, tetapi karena dengan memakai masker, dengan jaga jarak, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita menjaga kesehatan kita dan juga orang lain juga bisa menjaga kesehatannya sehingga kita tidak saling menularkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perjalanan kehidupan ke depan
karena Tuhan selalu ada dengan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu selalu menyertai dan memberkati kami. Kiranya firman-Mu yang kami telah dengar, Engkau mampukan kami supaya kami boleh mewujudkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ke depan, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Ajarlah kami untuk selalu menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan, sehingga Engkau berdaulat dalam hidup kami, dan kami boleh melihat akan kepemimpinan Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami ke depan. Kami percaya Tuhan dalam pemberkatan-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di dalam kehidupan di sekeliling kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa untuk Jemaat Gemis Depok di dalam seluruh program-program kerja yang ditetapkan ke depan. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan, walaupun sampai pada saat ini kami masih tetap beribadah di rumah dan ibadah yang dilakukan secara online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menyatukan, memberikan kami semangat untuk selalu mau dekat kepada Tuhan, mau selalu bergaul dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami ke depan. Kami berdoa Tuhan bagi Jemaat Gemis Depok dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan-tantangan kehidupan ke depan. Kami mohon campur tangan dan penyertaan-Mu, supaya di dalam setiap tantangan kami mampu untuk menghadapinya dan kami boleh keluar sebagai seorang pemenang. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mungkin terbaring karena sakit. Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan kiranya mau menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya mereka boleh mengalami penyembuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua kami di lanjut usia. Tuhan juga memberkati. Tuhan menjaga mereka agar supaya di masa pandemik yang sedang melanda bangsa dan negara kami ini, orang tua kami tetap terjaga dan terpelihara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena Tuhan menyertai dan memberkati.
Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi majelis jemaat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, juga pendeta, dan juga untuk semua pengurus, komisi, dan yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati, menyatukan kami, supaya kami boleh bersama-sama melakukan pelayanan ini dengan baik, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan kami saat ini dan ke depan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi jemaat kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami mau berdoa bersyukur bersama dengan Saudara Reinhard Taloko yang boleh berulang tahun pada tanggal 20 Juli 2020. Juga Bapak Senli J. Sunda pada tanggal 22 Juli tahun 2020 dan juga Bapak Abraham Taloko pada tanggal 23 Juli 2020. Tuhan, kami percaya 1 tahun usia dalam kehidupan kami itu adalah berkat yang Tuhan berikan, dan yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami adalah mengisi hari-hari hidup kami secara lebih berarti lagi untuk Tuhan melalui pertambahan 1 tahun usia yang dialami. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan akan seluruh kehidupan jemaat Gemis Depok ke dalam pimpinan. Dan kami juga mau berdoa dalam syafaat kami ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami, agar supaya mereka mampu untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk menangani wabah virus corona yang masih melanda bangsa dan negara kami. Tuhan menolong setiap pemimpin bangsa dan negara ini sehingga mereka mampu untuk menangani akan virus ini, dan kami berdoa kiranya virus ini boleh pergi dari kehidupan kami, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang berada di rumah-rumah sakit oleh karena terkena virus corona ini. Tuhan memberkati supaya mereka boleh dipulihkan. Begitu pula untuk para perawat, untuk dokter, Tuhan juga menyertai dan memberkati supaya mereka tetap terjaga dan terpelihara, bahkan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan akan doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan mau dengarkan dan sauti doa kami ini bukan atas kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa, doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, aku tidak padamu,
Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah kau selalu. Dapat kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus engkau juru mulitku. Ku takkan tenggelam, tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus engkau juru mulitku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pujian "O Tuhan, pimpinlah langkahku". Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah.